Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Terima kasih sahabat semua sudah hadir di Jendela Ilmu. Jendela Ilmu persembahan dari Hafasa Group. Hafasa Group menaungi Hafasa Academy, kemudian Karakter Go ID, Haki Desain, Cerita Sahabat, dan Yayasan 50.000 Peduli. Telah hadir di sini Coach Yasid, ada Bu Imor, kemudian Bu Asma, Bu Nurdiana, dan sahabat yang lain. Juga telah hadir di sini pemateri kita, Coach Suci Poluan dan Coach Hari Kuswanto. Apa kabar sahabat semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam untuk mencari ilmu ya, atau berbagi ilmu. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya marilah kita berdoa sebelum acara kita mulai, agar acara ini dirahmati Allah dan diberi ilmu yang bermanfaat. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah untuk yang Muslim dan yang non-Muslim menyesuaikan. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kundayati. Saya ibu dari 4 orang anak dengan 2 cucu. Saya pensiun ASN Kementerian Keuangan dengan masa kerja 37 tahun 2 bulan. Lebih tua masa kerja saya dari Coach Hari. Pada malam hari ini saya sebagai moderator di Jendela Ilmu. Nah, selanjutnya terlebih dahulu saya juga akan memperkenalkan kedua pemateri kita. Yang pertama, Coach Suci Poluan. Beliau adalah ibu dari 3 orang anak, kemudian mantan karyawati Bank Swasta Nasional, pensiun di tahun 2018 dengan masa kerja 27 tahun bekerja. Kemudian setelah pensiun itu makin semangat belajar dan berbagi supaya membawa manfaat dimanapun berada. Saat ini aktif sebagai senior coach Herbalife, membantu sebanyak mungkin orang berpola makan sehat dan mencapai berat badan ideal. Dan juga aktif sebagai ISQ 3.0 coach, serta menjadi pembicara webinar-webinar terkait leadership dan personal development. Kemudian bersama teman-teman alumni ISQ 3.0 Coach bergabung di Karakter Go ID, yang membantu sebanyak mungkin orang mengenal diri dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, untuk pemateri yang kedua yaitu Coach Hari Kuswanto. Beliau adalah karyawan BUMN, kemudian entrepreneur, professional career coach, book author, dan sudah menghasilkan 3 buku ya Coach Hari ya. Iya, jadi silahkan yang ingin memiliki bukunya Coach Hari, pokoknya judulnya ada bosnya aja. Kemudian topik malam ini how to understand yourself. Nah, malam hari ini kita kupas yuk tentang understanding yourself. Maksudnya apa sih, gitu ya? Jadi di sini kita akan mendalami tentang apa yang harus kita mengerti dari diri kita, jiwa kita, personality kita, dan karakter kita. Nah, untuk nggak berpanjang lebar, kita mulai saja ya.
Tapi sebelum kita mulai, silakan sahabat semua untuk bersiap menyimak. Tapi sebelumnya boleh berikan senyum terlebih dahulu ya, sebagai tanda bahwa kita senang berada di malam ini, berada di sini, kemudian kita dengan rileks. Kita berikan senyum simetris, 10 cm ke kiri dan ke kanan selama 10 detik. Boleh open kamera? Saya hitung ya. Boleh senyumnya simetris, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih, bahagianya dapat senyum. Baik, untuk yang pertama, mari kita simak materi pertama yaitu Qaul suci poluan. Kami persilahkan. Terima kasih Coachku. Saya share ya, sudah nampak. Oke, sudah nampak ya? Ya. Oke. Jadi malam hari ini saya bersama dengan sahabat dari ESQ Coach, yaitu Hari Kuswanto. Keren banget nih foto di sini. Relax tuh Ben. Biasanya Coach Hari tampak serius. Ini bagus sekali fotonya. Ya, topik malam hari ini mengenai how to understand yourself. Ya. Satu hal yang menarik mengenai mengenal diri, ya. Apalagi di usia yang mungkin beberapa ini di sini ada yang sudah kepala 3, 4, 5 gitu ya. Pertanyaannya kita perlu ya mengenal diri. Terlambatkah di usia seperti saya atau di usia seperti beberapa teman-teman saat ini belajar mengenal diri? Di unmute mungkin ya. Boleh yang lain di unmute dulu? Ya, bagus. Terima kasih. Ya, supaya bisa fokus. Ya. Jadi kita akan mengcover dalam waktu 15 menit ini beberapa topik. Mengenal diri itu dimulai dengan mengenal apa sih yang ada, yang menjadi impian kita. Kemudian mengenal apa sih potensi kita. Kemudian prioritas kita dalam kehidupan kita. Bahkan juga mengerti batasan atau limit dari diri kita. Kemudian yang paling akhir, bagaimana menghadapi kegagalan-kegagalan. Ya, ada satu quotes yang sangat menarik dari Aristoteles. Ya, memahami diri sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan. Ya, sangat menarik ya, bahwa untuk menjadi seorang yang bijaksana, starting from understanding yourself. Saya lanjut ya. Jadi, understanding your dream atau mimpi. Ya, dalam bahasa Indonesia kita sebutnya mimpi atau impian. Apa sih itu mimpi atau impian? Kalau diumpamakan kita ada di dalam sebuah kendaraan dan mau pergi, impian itu adalah tujuan di mana kita mau pergi. Sesuatu yang ingin kita tuju, sesuatu yang ingin kita capai di depan. Ya. Yang terkait dengan impian, yang pertama kita membangun impian kita setinggi langit. Biasanya kalau kita membayangkan aja atau merenungkan saja, itu gampang lupa. Jadi yang paling utama, yang sangat penting, menulis impian kita dan pasang di tempat yang mudah terlihat. Ya.
ada yang masangnya di satu papan, ada yang menulis kemudian dilipat kecil-kecil di dompet. Karena saya pernah membawakan satu kelas, pada waktu itu saya sedang menyampaikan 7 habit, ada materi kedua, habit kedua namanya begin with the end in mind. Waktu saya mengatakan bahwa semua kita harus punya satu impian, suatu saat ingin mencapai apa. Salah satu peserta itu sharing dan membuka dompet dia dengan lipatan-lipatan yang sudah lecek banget. Dia menulis waktu dia di SMA bahwa dia ingin kerja di bank swasta. Dan itu tulisan itu dia taruh di dompet. Waktu dia menjadi peserta itu dia sudah menjadi pegawai di bank swasta nasional itu. Jadi dia hanya ingin menyampaikan bahwa aku sudah membuktikan bahwa mimpi yang ditulis itu membuat kita mengarah ke seluruh energi, seluruh kapabilitas, seluruh kemampuan diri kita mengarah ke situ secara otomatis ya. Oke, yang kedua, understand your potential. Sorry. Yang disebut potensial itu apa? Potensial adalah kemampuan. Bahasa Indonesianya potensi ya. Arti lainnya itu kemampuan. Bagaimana kita bisa mengakses atau menilai atau melihat kemampuan diri kita? Biasanya kita bisa mulai ngecek kira-kira apa sih ya yang saya lebih baik dari orang lain. Ya. Kalau kita misalnya bekerja sebagai customer service, jangan-jangan kalau kita menyapa sama-sama mengucapkan selamat pagi, tapi selamat pagi yang kita keluarkan jauh lebih tulus, jauh lebih enak daripada karyawan yang lain. Atau kalau Bapak Ibu mungkin berprofesi sebagai guru, Bapak Ibu ternyata dikenal bahwa anak-anak yang badung, yang nakal, kok bisa ya mendengarkan Bapak Ibu gitu. Jadi ada hal yang bisa dianggap kecil, bisa dianggap besar, tapi itu perlu kita identifikasi, kita catat yang betul-betul kita tahu lebih baik dari orang lain. Ya. Kemudian apa yang perlu kita catat? Yang kita suka melakukan. Yang kalau kita melakukan, nggak pakai effort gede, kita enjoy. Kita lagi capek melakukan pun suka, gitu ya. Saya suka masak, jadi walaupun pada waktu itu saya kerja dari pagi sampai malam, tapi kalau udah ngomong tiba-tiba anak bilang enak ya malam-malam makan nasi goreng gitu. Itu yang namanya capek itu hilang karena suka. Masuk ke dapur, nyiapin makan, apalagi kalau dalam sekejap semua masakan habis gitu ya. Itu bahagia banget gitu ya. Jadi kita mulai identifikasi apa sih yang paling kita sukai. Yang ketiga, kita mencoba mengenali dan mencatat minat atau passion atau calling kita ya. Kita itu sebetulnya terpanggil untuk melakukan apa sih? Minat kita yang terbesar itu ngapain? Karena waktu kita punya catatan lebih bagus dari orang lain apa, kemudian apa yang paling kita sukai, dan passion atau kegairahan yang membuat seluruh energi kita keluar, kayak ada api waktu kita melakukan sesuatu. Bahkan orang juga bisa melihat kita beda kalau lagi melakukan itu. Berarti itu passion kita. Nah, itulah yang akan menjadi catatan potensi kita. Ya. Kemudian understand your priority. Jadi kalau kita sudah mengerti yang tadi namanya dream, berarti kita udah ngerti kan mau kemana, kemudian kita udah punya catatan potensial, seumpama kita udah punya mobil, kita udah mengerti mau kemana, bensinnya ada, yaitu potensi-potensinya itu ada, berarti apa yang harus dilakukan? Harus digas mobilnya supaya mencapai sasaran. Nah, digas itu maksudnya adalah kita do atau act. Nggak boleh cuma nyatet, nggak boleh cuma berupa mimpi, tapi yang paling utama lakukan dan fokus pada apa yang dituju. Jadi kalau orang naik mobil tujuannya ke Bandung,
kebetulan lewatnya puncak, begitu lihat restoran berhentinya sampai jam atau bahkan pengen nginep di sana, ya nggak akan sampai-sampai. Jadi pastikan kita selalu ingat tujuan akhir yang mau dituju itu apa. Kalau di tengah jalan ada banyak hal-hal yang menarik, tapi itu tidak mensupport langsung tercapainya tujuan akhir yang besar itu, berarti kita harus balik ke arah yang awal, jangan meleng istilahnya gitu ya. Nyetir kalau lihat kanan kiri terus bahaya, bisa nabrak ya. Atau nyetir kalau takut nabrak sini, takut nabrak sana, malah tidak sampai-sampai juga ya. Kira-kira begitu. Apalagi yang perlu kita pahami untuk mengenal diri kita, salah satunya adalah juga mengenal keterbatasan kita. Ya, nggak ada manusia yang bisa semuanya, nggak ada. Ya, kita diberi keterbatasan itu justru supaya kita bisa bergantung sama Tuhan dan bekerja sama dengan sesama, karena kita makhluk sosial. Ya. Ada satu kata yang mengatakan life is a marathon. It is going to be a long journey. Ya, pelari-pelari maraton itu ngerti banget bahwa apa yang dibutuhkan, tapi daya tahan untuk bisa sampai ke tujuan. Apa yang dibutuhkan untuk sampai menjadi pemenang? Pada waktu berbicara mengenai limit kita, pahami kapan kita butuh istirahat. Ya. Pahami kapan kita butuh me time supaya kita bisa refresh lagi. Karena seperti angsa yang bertelur emas ya. Kalau dipaksa terus lama-lama angsanya mati. Telur emasnya nggak bisa keluar lagi gitu ya. Jadi aset yang paling berharga itu diri kita. Bahkan tubuh kita itu satu-satunya alamat tempat roh kita tinggal. Jadi harus dihargai, harus dijaga. Kapan tubuh kita butuh istirahat, kapan kita butuh ditepuk-tepuk, celebrate, dihargai. Habis melakukan satu proyek besar, kita hargai diri kita. Dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil, ya, saya enjoy banget kalau bisa ke salon dan agak lama gitu ya, mulai dari krimbat, kemudian luluran, kemudian cuci muka. Aduh, itu rasanya itu yang namanya me time banget gitu. Tapi begitu anak-anak udah butuh waktu weekend bersama dengan orang tuanya, mungkin aja karena kan biasa kan calon menikmati sendiri. Tapi bersama dengan mereka, salah satu yang menyenangkan di masa anak-anak mereka itu adalah belanja mingguan. Karena mereka bawa dorongan sendiri, lalu boleh pilih makanan yang dibawa ke sekolah, snacking untuk sekolah. Satu hari satu, jadi satu anak pilih 5 snacking. Sekarang mereka udah kerja, ada yang masih sekolah. Kemarin kita sama-sama bikin cream soup. Jadi kata anak saya, wah ini family time ya Mi, kita sama-sama di dapur. Iya. Jadi kadang-kadang tanpa sengaja, tapi ada yang harus secara khusus kita khususkan waktunya. Kalau nggak pernah bisa atau nggak pernah punya waktu untuk me time ini ya. Kemudian bagaimana kita menghadapi kegagalan. Saya ingat dulu almarhum Pak Robi Johan pernah sharing waktu saya masih bekerja. Tahu nggak, loh katanya, bedanya leaders dan yang bukan leaders. Leaders yang baik itu belajar dari kegagalan. Bahkan kegagalan itu jadi stepping stone, jadi batu loncatan. Bukan batu yang membuat dia jatuh, tapi batu yang membuat dia loncat lebih tinggi lagi. Tetapi orang yang nggak pintar atau leader yang nggak bagus itu akan melakukan kesalahan yang berulang
atau sekali salah tenggelam selamanya gitu ya. Justru kegagalan terbesar kalau kita tidak pernah mencoba. Jadi jangan pernah takut untuk gagal. Ya. Jika Anda gagal ya 10 kali, ingatlah bahwa ada orang yang telah gagal 15 kali sebelum mencapai kesuksesannya. Jadi never ever afraid to try. Ya, terus berusaha, terus berusaha, terus berusaha. Kita nggak pernah tahu di usaha yang keberapa kita akan sukses. Gitu ya. Oke, saya malam hari ini berpartner dengan Coach Hari. Jadi nanti sesi tanya jawab kita akan dilakukan sesudah Coach Hari selesai menyampaikan. Silakan lanjut Coach Hari. Terima kasih. Ini ada teman saya Ibu Poppy. Selamat datang. Siap. Oke, thank you Coach Cici. Ya. Luar biasa ya. Boleh share screen-nya? Ya. Oke, jadi paparan dari Coach Cici luar biasa banget ya. Ada 5 poin yang perlu kita clear-kan untuk memahami siapa diri kita. Kita harus bermimpi, kemudian potensi kita, kemudian yang ketiga kita harus ada skala prioritas karena tidak semua mimpi itu akan menjadi nyata, maka kita harus memilih mana-mana mimpi yang ingin kita wujudkan. Terus harus belajar dari kegagalan. Ketika kita gagal 1000 kali, idealnya kita bisa bangkit 1001 kali. Yes. Dan yang terakhir kita harus bisa mengetahui keterbatasan kita. Saya izin sharing terkait pengalaman saya pribadi terkait bagaimana bisa memahami diri. Sejak SMP kebetulan saya di Makassar, SMP favorit di kelas unggulan. Saya selalu bermimpi tuh pengen peringkat 1. Jadi waktu saya kelas 1 SMP itu benar-benar lingkungannya karena mendukung ya. Jadi aroma persaingan itu cukup ketat. Semester 1, dulu masih catur bulan ya, cowok 1, cowok 2, cowok 3 itu masih belum dapat kelas 1. Kelas 2 pun sama. Kelas 3 cowok 1 udah tembus tuh, impiannya terwujud. Nah, seiring berjalannya waktu, saya di cowok 2 masuk tuh ke kelas unggulan. Karena di kelas unggulan saya merasakan aroma persaingan yang cukup ketat ya. Karena saya berpikir mimpi saya untuk peringkat 1 bukan hanya 1 kelas, saya pengennya 1 umum. Akhirnya saya terus belajar, saya terus benar-benar lebih ke individualis ya. Dan itu ke bawah sampai ke SMA. Di SMP saya tidak berhasil menjadi peringkat umum. Pas di SMA ternyata saya berhasil. Mimpi untuk menjadi peringkat umum itu terwujud. Tapi setelah saya mendapatkan mimpi saya, di kelas 1 SMA saya belum tahu potensiku apa. Apa yang saya punya, apa kekuatan yang saya miliki, apa kekurangan-kekurangan yang saya miliki, dan bahkan waktu kelas 1 SMA, semester 1, kalau saya flashback ke belakang, ternyata teman-teman gitu pada nggak senang sama saya. Saya dimusuhin 1 kelas. Saya sempat nanya kan, sebenarnya teman-teman ini kenapa sih nggak nyaman sama saya? Ternyata salah satunya, kalau saya ujian, saya itu nggak ngasih contekan. Padahal kan karena jiwa SMP-nya yang tadi ya, karena di kelas unggulan, terus sekolah favorit, dan emang persaingannya ketat, pas di kelas 1 SMA itu kerasa jadinya, kebawa kan aroma-aroma persaingannya itu. Potensi-potensi yang saya miliki, saya tahunya cuma belajar untuk menjadi peringkat umum. Itu aja. Saya mengabaikan hal-hal lain. Bahkan untuk potensinya saya tidak menyadari sama sekali. Saya ikut olimpiade biologi kelas 1, kelas 2 ikut olimpiade komputer. Ternyata potensi itu ada di matematika. Tapi kok saya nggak ikut olimpiade matematika? Itu pun saya sadari baru belakangan ini kan. Oh ternyata saya tidak memahami siapa saya. Saya tidak memahami siapa dirinya saya. Akhirnya waktu SMA, saya benar-benar memaksimalkan potensi yang saya miliki, itu pada saat kelas 3 SMA. Setelah saya diutus menjadi duta Makassar di sekolah unggulan ya.
sekolah SMA kelas khusus LPMP Sulawesi Selatan. Saya masuk di sana perwakilan Makassar. Saya baru tahu ternyata potensiku itu ada di matematika. Jadi itu sangat penting kita pahami kalau kita tahu nih potensi diri kita, potensi orang-orang yang ada di sekitar kita, biar kita bisa nge-reminder mereka. Kayak waktu saya SMA, kelas 1 saya ikut Olimpiade Biologi, kelas 2-nya Olimpiade Komputer, terus ternyata kelas 3, saya pada saat di matematika itu bisa sampai top 3 tingkat provinsi. Sedangkan kalau komputer itu cuma sampai di tingkat provinsi, tapi nggak sampai top 3. Ternyata potensinya saya, pas tak cek nilai raport pun ada yang angka 10 di matematika. Oh, ternyata potensiku di situ ya. Ini sangat penting kita pahami siapa diri kita. Sangat penting kita mengerti, oh ternyata kondisiku seperti ini. Kemudian yang ketiga, terkait dengan prioritas ya. Karena mimpiku sangat banyak, mimpi ini, mimpi itu, terlalu banyak impian-impian yang saya harapkan, akhirnya saya baru menyadari, oh ternyata tidak semua mimpi itu kita harus bisa menggapai. Tapi kita harus melihat mimpi-mimpi mana-mana saja nih yang harus kita eksekusi. Akhirnya pada saat lulus sekolah SMA, saya masuk, kebetulan saya nggak masuk ke universitas, saya masuk program kerja setahun. Pada saat program kerja setahun, ternyata sebelum selesai, saya udah diterima kerja. Pada saat terima kerja, itu mimpinya nambah banyak tuh. Pengen membahagiakan orang tua, pengen mandiri, udah banyak banget mimpi-mimpinya. Dan selama ini saya jalannya itu pengen semuanya terwujud. Ternyata saya salah. Saya harus ada skala prioritas di mana yang ingin diwujudkan pertama. Termasuk bagaimana salah satu impianku pengen lanjut sekolah. Akhirnya itu bisa terwujud setelah saya 2006 masuk di kantor. 2009 saya kuliah pertama, 2010 saya pindah ke Jakarta, lulusnya alhamdulillah 2013. Artinya impian satu demi satu itu bisa terwujud. Jadi saya memprioritaskan dulu berdasarkan kira-kira apa nih yang emang sangat prioritas buat saya. Kalau ternyata saya itu pengen mengerjakan dalam satu waktu, saya juga ada keterbatasan. Waktuku 7 kali 24 jam, tanganku cuma 2. Jadi saya tidak bisa mengerjakan semua hal dalam satu waktu. Nah, dan selanjutnya itu belajar dari kegagalan. Jadi banyak hal yang saya rasakan setelah saya sempat diomelin sama salah satu wali kota di Indonesia karena ada salah satu konflik ya, ada salah satu yang tidak sejalan. Saya ditelepon, saya diomelin, tapi setelah saya diomelin sama pejabat, next-nya ketika saya ketemu sama pejabat, jadi biasa aja. Karena saya sudah pernah merasakan gimana rasanya kan. Terus di kantor pun saya pernah diomelin sama level BOD, dan itu di depan umum. Jadi saya pernah merasakan gimana tanda kutip ya keterpurukannya ketika kita dipermalukan di depan umum. Akhirnya saya udah bisa merasakan, oh ternyata rasanya seperti ini ya. Saya belajar dari situ. Saya belajar memberikan yang terbaik. Saya belajar, oh ternyata saya tidak bisa melakukan kesalahan ini. Pengalaman itu bukan untuk diratapi, tapi ayo kita sama-sama belajar dari pengalaman-pengalaman itu. Dan yang terakhir, terkait dengan keterbatasan, saya terbatas, yang pertama, banyak hal selama ini saya merasa rasa benarnya sangat kuat. Egonya sangat kuat. Dan banyak hal yang membuat orang-orang di lingkungan saya itu nggak nyaman sama saya. Dan saya sadari itu baru belakangan ini setelah saya mendalami karakter ya. Akhirnya saya mencoba bertransformasi diri, mencoba merangkul orang-orang yang ada di sekitarnya saya. Akhirnya yang dulunya saya itu punya tanda kutip sahabat sejati yang mungkin 1-2 orang dekat itu yang mungkin tidak banyak bisa dihitung jari. Sekarang bahkan udah go internasional. Ada Kak Sayaka. Kalau semuanya masih ketemu saya yang dulu, saya punya banyak keterbatasan. Seperti kayak Coach Suci tadi yang sampaikan, kayak senyum. Senyum itu ini latihan. Karena saya belajar, oh saya ternyata gagal selama ini. Depan kamera aja, saya itu nggak senyum. Nah, terus di depan kamera aja, saya itu terlalu kaku, saya itu terlalu ego. Itu sangat menonjol dulu ya. Tapi setelah saya mempelajari, oh saya harus tahu siapa dirinya saya.
saya harus bisa ngontrol. Kalau saya tidak bisa ngontrol siapa saya, kasihan orang-orang yang ada di lingkungan saya. Dan banyak orang yang merasa di depan kita oke, ternyata di belakang kita dia nusuk. Tapi setelah kita bisa ngimbangi siapa kita, insya Allah orang-orang yang ada di sekitar kita, depan oke, belakang oke. Mungkin itu paparan singkat dari saya, Coach Kun. Semoga bisa menginspirasi Sobat Hafasa sekalian. Terima kasih. Baik, kita kasih aplaus buat pemateri kita malam hari ini, Suci Ulan dan Coach Heri Kuswanto. Baik, sahabat Jendela Ilmu, setelah kita ikuti materi yang pertama oleh Coach Suci dan dilanjutkan dengan Coach Hari, bisa kita simpulkan ya, tadi secara pemaparan dari Coach Suci, kemudian ternyata itu dialami oleh Coach Hari gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Coach Suci tadi benar-benar itu ada di dalam dirinya Coach Hari sendiri gitu. Jadi sekarang Coach Hari udah bisa memaparkan nih bahwa sudah memahami dirinya itu mulai dari SMP saya seperti ini, kemudian SMA menemukan potensinya di mana gitu, kemudian menemukan karakter saya ternyata seperti ini. Nah itu yang menarik sekali kalau sahabat-sahabat semua bisa bertanya langsung nih ke Coach Hari. Sebenarnya apa sih gitu yang menjadikan kok bisa menemukan gitu ya, bisa cepat memahamin gitu tentang dirinya gitu. Baik, silahkan sahabat semua untuk bisa ini bertanya langsung, silahkan raise hand atau boleh melalui chat. Monggo. Nah mungkin bisa ini Coach Hari gimana nih ceritanya nih kok bisa segitu cepatnya ya tahu nih kalau kok teman-teman pada nggak suka sama saya ya gitu ya. Nah itu gimana caranya untuk mencari tahu tuh kok teman-teman pada nggak suka, kemudian nggak sukanya karena saya nggak memberi contekan, itu seperti apa itu Coach Hari? Oke, makasih Coach. Jadi kalau waktu SMA itu saya punya ada buku catatan. Buku catatan itu saya kadang-kadang minta testimoni ya ke teman-teman. Kira-kira gimana sih pendapat dia terhadap saya. Saya baru baca belakangan, kebetulan masih tersimpan sih. Jadi baca catatan, oh ternyata seperti ini ya ekspektasi mereka. Karena saya pernah merasakan, saya pernah dikucilkan juga. Dikucilkan dalam artian, satu lantai itu nggak suka sama saya. Satu lantai orang-orang nggak nyaman sama saya. Tapi yang anehnya kok saya dapat nilai yang terbaik. Jadi secara performa, secara kinerja saya bagus. Tapi ternyata hubungan sesama itu yang tidak baik. Saya baru menyadari baru belakangan ini. Kalau coachku nanya gimana caranya, kebetulan saya ngikut udah certified untuk mengenal karakter ya di salah satu lembaga di Indonesia, dan itu pusat untuk alat tesnya sendiri itu dari Inggris. Setelah saya belajar dari situ, saya mencoba melebarkan sayap lagi nih, mencoba mempelajari beragam tools lainnya. Setelah saya dalamin siapa saya, oh ternyata orang nggak nyaman sama saya itu karena ego salah satunya. Egonya sangat kuat, terus nggak mau dengar masukan orang, terasa benarnya kuat, terus logikanya. Jadi kalau orang ngomong sama saya, kalau cuma ngomong katanya, udah pasti mental tuh. Saya udah nggak terima. Tapi sekarang saya udah lebih banyak legowo. Ya sudah, saya lebih baik mendengar dulu, lebih baik terima dulu. Setelah itu baru saya cari infonya di belakang. Tapi kalau dulu nggak sesuai, langsung hajar aja. Aturannya seperti ini, kalau nggak sesuai, ya mohon maaf, nggak bisa. Mungkin itu salah satu pemicu waktu saya sempat ada gesekan dengan salah satu wali kota. Karena saya terlalu idealis, saya terlalu menginginkan aturan ini ditepati, aturan ini dipatuhi. Tapi ternyata dinamika cukup ini ya, cukup berbeda dengan ekspektasi kita. Seperti itu, Coach Kun. Oke, iya. Baik, sahabat semua, monggo yang mau bertanya atau ke sharing boleh. Silahkan. Open mic. Iya, Bu Imur mungkin. Ya. Mau sharing sekalian minta masukan mungkin ya ke Coach Hari, Coach Suci, Coach Kun, dan teman-teman. Saya itu termasuk
kalau setelah mendengarkan materi tadi ya, jadi saya sadar, oh ternyata saya itu termasuk orang yang belum bisa mengenal diri saya sendiri gitu. Dari cerita dari kuliah ya, kuliah itu saya nggak tahu, saya pokoknya saya ingin kuliah aja gitu. Kalau dulu nggak pingin kerja di mana tuh nggak ada impian saya, penting saya kuliah, saya punya titel gitu. Udah selesai kuliah. Nah, saya mikir lagi, suami saya kerja di saya 3 bulan baru pulang. Saya mikir kalau saya kerja, otomatis saya pulangnya dari pagi sampai sore, anak saya nanti hanya sama pengasuh. Akhirnya saya nggak kerja tuh. Akhirnya saya ngambil sekolah lagi nih ya. Saya dulu ngambil kursus rias pengantin. Jadi saya merias pengantin. Sempat saya buka salon untuk rias pengantin itu di Bogor. Dan itu juga saya anunya kalau diundang yang jauh-jauh saya nggak mau, harusnya deket-deket rumah aja gitu. Dengan alasan tadi ninggalin anak atau gimana gitu. Jadi nggak mau yang jauh-jauh, yang deket-deket rumah. Akhirnya ya kurang berkembang. Begitu saya pindah Bekasi, saya tinggalin itu semua, alat-alat dan lain-lain semuanya saya tinggalkan di rumah Bogor, saya pindah ke Bekasi. Bingung lagi di Bekasi nggak ngapa-ngapain. Ada temen yang ngajakin, ayo yuk gabung kita jadi agen asuransi. Akhirnya saya bekerja itu waktu itu jadi agen asuransi berapa tahun gitu ya, sampai pindah ke Balikpapan. Nah, di Balikpapan saya bengong lagi, nggak ada teman. Saya kan tipenya orang nggak bisa nggak seneng pergi kemana-kemana. Jadi teman saya itu asli nggak banyak gitu loh, nggak ada temen lah istilahnya gitu. Nah, paling teman saya teman di komplek, teman di pengajian gitu-gitu aja. Nah, saya bingung lagi di Balikpapan ini saya nggak mesti ngapain. Saya orangnya nggak suka yang diem nonton TV atau jalan-jalan tuh saya nggak suka. Saya senangnya ada kesibukan. Akhirnya apa? Di Balikpapan itu saya mulai kursus-kursus masak gitu. Semua kursus masak saya ambil. Semua kursus bikin kue saya ambil. Akhirnya saya bingung. Ini yang saya mau tonjolkan produk saya itu yang mana gitu loh. Saya sampai sekarang saya nggak ngerti. Mana yang produk saya yang harus saya tonjolkan gitu. Kira-kira bagaimana itu? Coach, ada masukan nggak? Ya, monggo Coach Hari. Oke, saya izin ya nanti minta tolong tambahin Coach Suci. Panggil Mbak aja ya biar terasa akrab. Mbak Imur, salam kenal. Jadi apa yang Mbak Imur rasakan itu saya pernah merasakan juga. Jadi kasarnya itu kayak imut-imutan ya. Saya pengen ini terus merasa kok temanku itu aja ya, kok nggak nambah-nambah ya. Dan terkesan kita yang terlalu memproteksi diri. Kita yang terlalu, saya nggak mau membuka diri nih, saya nggak mau berteman. Jadi kekhawatiran kita terlalu besar di awal, jadi itu menjadi belief-nya kita, menjadi hambatannya kita untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang. Itu saya pernah alami, dan setahun terakhir setelah saya benar-benar mendalami siapa saya, memahami siapa saya, akhirnya saya punya banyak teman. Temanku udah tersebar dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke internasional, karena saya mencoba memaksa diri saya untuk menerima. Kuncinya adalah di acceptance. Kita harus bisa menerima, harus berdamai sama lingkungan, berdamai sama diri sendiri, bahwa orang lain itu tidak seserem apa yang kita bayangkan. Karena kekhawatiran itu yang membuat kita jadi takut untuk melangkah. Ketika kita berteman sama ini, takutnya nanti ada unsur X, ada unsur ini. Kekhawatiran itu kan belum tentu terjadi. Itu yang perlu kita clearkan di awal. Nah, harapannya ketika kita kayak sekarang, saya dengan Kak Sayaka baru kenal beberapa bulan terakhir, dengan Coach Kun, Coach Suci, ini belum setahun pertemanannya, tapi kok udah kayak saudara. Itu yang emang ketika kita udah memahami siapa kita bisa dengan mudah. Oh, saya dengan Kak Sayaka, dengan Coach Kun, Coach Suci, tipikal seperti ini, saya harus bersikap seperti apa. Kuncinya kita harus tahu dulu kekuatan saya di mana. Kalau saya ternyata egonya saya kuat, saya harus bisa meredam. Oh, kalau ternyata saya baperan. Oh, ternyata Kak Sayaka ini tipikal orang yang ceplas-ceplos. Kalau saya terlalu dengerin apa komentar Kak Sayaka, saya nggak bakalan bisa berteman.
Jadi harus banyak muhasabah diri, harus banyak introspeksi diri. Nah, tapi ada juga alat tes beberapa yang bisa kita gunakan ya. Jadi Mbak Imur bisa ada yang free, bisa googling di websitenya itu banyak banget yang bisa tes free, ada juga yang berbayar. Dan pendekatan pun itu sangat beragam. Ada MBTI, ada DISC, ada MyBrain, terus ada yang melankolis, terus ada yang Abarama punya, ada talent based coaching. Jadi banyak banget tools, tergantung kita mau melakukan pendekatan yang mana. Nah, yang paling penting setelah kita melakukan tes, next-nya mau ngapain? Itu yang utama. Jangan sampai hanya sekedar tahu, tapi nggak ada follow up, nggak ada tindak lanjut. Karena yang namanya alat tes, yang namanya masukan orang-orang, itu hanya sekedar bumbu-bumbu kehidupan lah. Kunci perubahan ada di diri kita. Mungkin itu aja Mbak Imur, semoga terjawab ya. Silakan Kak Suci tambahkan. Sorry. Kak Suci ada masih di mute. Kak Suci. Yes, sorry. Makasih. Ya, ada kalanya kayak model orang yang nggak pernah bisa diem ya, kayak Ibu Imur itu kan harus ngerjain sesuatu gitu. Mesti punya satu strong why. Kenapa sih harus mengerjakan itu, sama tujuan akhir mengerjakan itu tuh untuk apa gitu. Karena kalau enggak itu semua pengen dikerjakan dan akhirnya nggak ada yang benar-benar jadi gede gitu atau jadi berhasil banget gitu. Apa aja dikerjakan pasti bisa. Dandanin orang pasti bisa. Kalau ibu belajar masak pasti juga jago. Ibu mau ngapain juga pasti bisa. Karena emang ada tipikal yang ngerjain apa aja bisa. Tapi pertanyaannya bisa menjadi yang sangat luar biasa enggak? Kalau semua dikerjain, akhirnya pasti nggak bakal bisa luar biasa banget di satu bidang gitu. Nah itu. Jadi kadang-kadang memang kita ada alatnya untuk kita mengenal diri kita itu tipikalnya seperti apa sih. Kemudian potensi-potensi kita apa. Memang ada alatnya dan kita bisa belajar, kita bisa mengakses gitu ya. Kebetulan kami semua sudah belajar dan certified. Tapi perlu juga ada masukan dari yang sangat kenal, dari mungkin kita muda sampai saat ini ya, yang kadang-kadang itu namanya blank spot ya, ada hal yang kita nggak ngerti dari diri kita yang mungkin orang lain tahu. Nah itu kadang-kadang kita perlu dengarkan, perlu dapat masukan, perlu ada teman, ada sahabat yang bisa memberi apa ya, pencerahan. Karena ada hal dalam hidup kita yang kadang kita nggak ngerti apa yang kita nggak ngerti. Itu kira-kira Mbak Imur. Terima kasih Kak Suci. Ya. Ya, gimana Bu Imur? Iya, Jadi Bu. tadi strong way. Harus fokus ya. Fokus ya. Terlalu banyak betul. Udah bertangan dingin soalnya. Apapun yang dikerjakan pasti berhasil. Cuman harus ada yang fokus. Mana yang paling fokus mungkin itu untuk menjadi lebih besar seperti itu. Iya. Baik, sahabat yang lain monggo yang mau sharing. Silakan, Mbak Indri. Coach Kun, saya izin nambahin ya. Bahwa materi malam ini waktu saya tadi pagi ya sempat nyusun materinya, sangat flashback ke belakang itu sangat terenyuh karena saya bisa melihat kok jadi introspeksi diri ya, kok orang-orang bahkan ada warga di sini sampai sekarang itu kalau saya ketemu sama dia nggak ngomong sama saya. Saya flashback ke belakang, oh ternyata ketika saya menyampaikan sesuatu itu apa adanya. Dan ternyata tidak semua orang itu bisa menerima ketika kita ngomong ceplos-ceplos. Setelah benar-benar saya pahami karakter, oh ternyata wajar. Wajar kalau saya disalahkan selama ini sama orang-orang. Oh wajar kalau orang-orang itu membenci saya. Wajar kalau orang-orang itu tidak senang sama saya. Tapi ini ditutupan, mati. Jadi sangat penting banget kalau kita bisa mengetahui siapa sih diri kita. Apa tujuan hidup kita. Karena kalau tipikal kayak saya yang dulu, itu terasa benarnya kuat, intinya selama itu baik, selama itu benar,
Saya masa bodoh, apa kata orang. Ternyata dalam agama pun itu nggak boleh ya. Karena ada dua yang perlu dijaga silaturahminya. Hablum minallah, hablum minannas. Bagaimana hubungan kita ke atas dengan bagaimana hubungan kita ke sesama. Kalau ke atas kita clear. Kita melakukan yang terbaik. Tapi ternyata kita harus juga menjaga ritme orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Itu sih. Jadi harus bisa menjaga dari dua sisi. Ke atas oke, ke kiri kanan oke juga. Seperti itu tambahannya. Thank you. Oke. Monggo, ayo yang Itu lain. saya sahabat. banget barusan tuh. Ya, gimana? Wimas, Saya coba. banget itu barusan yang disampaikan tadi. Iya. Iya. Nah, Bu Kuntal sendirilah saya. Gimana di komplek. Iya. Sebenarnya gimana sih Coach Hari boleh ya. untuk karakter? Ya. Sebenarnya karakter itu kalau kita sering di masyarakat itu taunya kan karakternya orangnya keras, kemudian orangnya ego. Itu yang sering kita dengarkan. Itu orangnya ego banget. Nah, itu orangnya keras, kemudian itu orangnya baik, itu orangnya lembut, seperti itu ya. Nah, sebenarnya itu karakter itu sendiri kalau secara yang sudah disampaikan Coach Hari tadi, itu sebenarnya tipikal karakter tuh ada berapa sih atau yang seperti apa sih yang gitu yang bisa kita kenal gitu dari masing-masing orang. Ya tadi kan kalau ini suka ngomongin ceplos-ceplos atau orangnya suka ini ego. Nah, jadi yang sebenarnya seperti apa tuh kalau karakter itu sendiri? Ya, thank you Coach Kun. Jadi kalau secara umum saya udah mempelajari banyak tools terkait karakter, terkait tipe manusia itu secara umum bagi 4 ya. Ada yang menggunakan DISC, terus ada yang menggunakan reasoning, feeling, spontaneous, terus ada yang menggunakan melankolis, koleris. Jadi secara umum kalau kita melakukan pendekatan DISC ya, tipikal orang dominan. Tipikal orang dominan itu terkesan pengen ngelit, pengen mimpin, pengen didengar tapi tidak mau mendengar. Terus tipikal orang dominan itu pengen segala sesuatunya tuh maunya dia. Tidak sabaran, tidak peka. Intinya speak by data, speak by fakta, dan segala sesuatu menggunakan logika. Jadi kalau ketemu sama orang-orang dominan seperti ini, itu terkesan egonya kuat banget. Dan ketika kita ngadepin orang-orang seperti ini, ego ketika orang dominan ketemu dominan, mereka bisa bersahabat. Karena sama-sama keras, dan sama-sama tidak baperan. Jadi mereka akan seiring sejalan bisa jalan bareng. Itu satu, dominan. Terus yang kedua terkait orang influence. Orang influence ini dia bisa mempengaruhi banyak orang. Dia itu tipikal orang yang spontanitas. Ketika diajak liburan, ayo jalan aja. Risiko belakangan. Kemudian yang ketiga itu tipikal orang yang stability. Stability ini adalah bertolak belakang dengan tipikal orang dominan. Nah, tipikal orang dominan yang tidak sabaran, tidak peka. Kalau yang stability itu adalah yang sabar banget dan sangat peka, sangat sensitif. Kalau orang stability itu kalau ada maunya, dia menggunakan bahasa kalbu, dia menggunakan bahasa isyarat. Harapannya orang-orang yang ada di sekitar dia itu bisa memahami, bisa mengerti. Tapi ketika orang-orang yang ada di sekitar dia itu dominan, tahu sendiri kan orang dominan itu nggak peka kan, nggak sensitif kan. Kalau nggak ngomong ya mana ngerti. Jadi tipikal orang dominan ketika kita berharap orang-orang ngerti apa kata hati kita dan kita tidak ngomong, ya kita bakalan dicuekin. Dan yang terakhir tipikal orang yang compliance, yang patuh dengan aturan main, yang sangat rapi, sangat tertata. Nah, dari keempat hal ini ada positif, ada blind spot yang harus diperhatikan ya. Karena itu bisa jadi bumerang buat kita. Nah, dari keempat hal tersebut, satu orang bisa memiliki 2 karakter, bisa lebih. Mix. Contoh, ketika ada kawan nih, ada salah satu partner bisnis, dia itu tipikal ketika normal, dia itu tipikalnya influence, dia bisa merangkul baik banget, supel, enjoy diajak diskusi. Tapi ketika udah ngomong kerjaan, karakter egonya muncul, dominannya keluar. Nah, bahkan ada juga yang salah satu partner bisnis, dia malah
compliance, malah patuh banget, bahkan nggak keluar potensinya dia. Dan saya kebetulan udah 400-an orang yang saya jelaskan karakternya. Dari 400-an orang itu saya banyak belajar, dan itu yang menyadarkan saya juga. Saya bercerita karakter si A, si B, si C, oh ternyata itu ada di diri saya. Kenapa saya nggak rubah? Kenapa saya bisa mengarahkan orang, sedangkan diri saya tidak bisa arahkan? Seperti itu, Coach Kun. Jadi tiap orang itu bisa punya satu karakter, bisa lebih dari satu karakter. Ada dalam keadaan normal, ada dalam keadaan tertekan. Seperti itu. Iya, menarik banget ya kalau kita ngomongin karakter, karena masing-masing diri kita sekarang ini kira-kira sudah tahu belum karakter yang sebenarnya seperti apa? Coba sahabat Jendela Ilmu, kira-kira sudah tahu belum sih karakter saya itu seperti apa ya? Seperti yang dijelaskan Coach Hari tadi, apakah dominan, apakah influence, itu apakah compliance gitu ya, atau stability. Nah, kira-kira nih sahabat apakah sudah mengetahui atau belum? Nah, kalau kita nih ngomong-ngomong soal karakter nih, tadi kalau dengan teman sampai ada yang nggak menegur gitu ya, berarti kalau kita boleh jadi nih kita ada sama bersahabat nih, kok kalau sama ini kita bisa bersahabat, bisa terbuka, tapi dengan yang satunya kita selalu menjaga, selalu kalau bicara kita coba menahan diri. Nah, itu sebenarnya kita udah tahu belum itu karakter kita dan karakter dia, atau itu hanya sebagai menjaga aja gitu. Artinya kan kita sering dalam bersahabat itu dengan si dia tuh bisa plong gitu, ngomong apa adanya. Sementara dengan yang satunya kita tetap bisa menjaga, membatasi. Nah, itu karena kita tahu karakter kita dan karakter dia, atau hanya kita meraba-raba, seperti itu, Coach Hari. Oke, satu lagi, Coach, yang perlu, ini penting banget ya. Yang namanya karakter itu bisa dibuat. Bisa apa yang nampak, belum tentu itu isi hati. Contoh, ketika saya dengan orang yang saya segani, hati saya bergejolak, hati saya nggak setuju. Tapi karena saya segan sama dia, saya takut sama dia, mulutnya ngomong oke, iya, saya setuju. Tapi hatinya nggak terima. Jadi ketika kita pahami karakter, kita akhirnya bisa mencoba menetralisir. Karena ketika tidak bisa berdamai, ujung-ujungnya kita juga yang sakit. Nggak bisa tidur jatuhnya. Karena saya pernah ngalamin, saya salah satu tipikal orang yang sangat idealis ya. Benar-benar kalau aturannya A, aturannya 1 sampai 10, nggak boleh melenceng dari situ. Kalau ada yang melenceng, ya udah ubah dulu aturannya, baru saya ikutin. Saya benar-benar kekeh, saya benar-benar pertahankan itu. Kalaupun saya setuju, di mulut oke, di hati enggak. Ujung-ujungnya saya insomnia, saya nggak nyaman tidurnya. Tapi setelah saya benar-benar pahami siapa saya, akhirnya saya bisa berdamai, tidurku pun nyenyak, mungkin 2-3 jam aja udah bisa ini ya, udah bisa terpuaskan lah tidurnya. Seperti itu, Coach. Oke, gitu. Iya. Ayo, monggo yang mau sharing boleh sharing. Ada yang bertanya melalui chat, Coach Kun. Ada yang bertanya melalui chat. Ini kita nggak perlu jadi orang lain kan agar bisa diterima. Masing-masing unik dan ada hikmahnya, bukan? Job kurang lebih mengatakan jangan biarkan orang lain menentukan pikiran Anda. Ya, ini pertanyaannya, kita nggak perlu berubah atau jadi orang lain yang bukan diri kita gitu. Statementnya atau pertanyaannya itu. Perlu nggak sih kita sampai harus berubah jadi orang lain, seperti orang lain, bukan diri kita? Ini sebetulnya menarik ya, karena memang kalau kita berkacanya dari orang lain, saya jadi ingat pernah dengar cerita nggak yang bapak dan anak naik onta atau naik apa itu? Pas anaknya yang naik dibilang puset, itu anak nggak tahu diri ya, masih muda kok, bukannya bapaknya yang udah tua yang naik onta. Begitu bapaknya yang naik onta,
ada yang lagi komen, Bapak itu dia kan masih kuat, kenapa nggak anaknya aja yang naik? Begitu dua-dua naik, dibilang, wih nggak berperi kehewanan ya, kasihan binatangnya, bapak dan anak naik. Begitu dua-dua jalan, dibilang juga, kayaknya ini orang agak sedikit on juga, punya punya binatang kok nggak dinaikin. Jadi kalau kita memang mengukur karakter diri dari orang lain, nanti kayak begitu, capek. Apalagi orang kalau ngomong belum tentu pikir dulu baru ngomong ya. Ngomong dulu baru mikir kan repot, kita udah nggak bisa tidur gitu ya. Terus kita pikir. Jadi sampai sebatas mana sih kita perlu perkataan orang itu sampai membuat kita harus berpikir berubah. Kan tadi Coach Hari melakukan self assessment karena melihat sikap orang lain kok satu lantai gitu ya. Kalau satu lantai yang nggak suka satu, kali yang salah yang nggak suka itu ya. Tapi kalau satu lantai nggak suka satu orang, kayaknya yang perlu mengevaluasi diri ya satu orang ini. Jadi kita perlu melihat seberapa banyak sih dampaknya mengenai pribadi atau karakter kita itu, satu terhadap goals yang kita ingin capai, kedua terhadap sekeliling. Kenapa sekeliling itu tetap harus jadi satu masukan, walaupun kita unik, tidak ada satupun yang sama, kita semua anugerah Tuhan membuat kita berbeda, walau dari bapak ibu yang sama, anak nomor 1 beda modelnya dengan anak nomor 2, beda modelnya dengan anak nomor 3. Nah, kapan kita perlu mengevaluasi diri dan membuat keputusan untuk berubah? Pada waktu dengan atas kita nggak masalah, tapi ke samping itu menjadi satu masalah. Karena kita itu kan harusnya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ke atas dan ke samping quality kita, relationship-nya mestinya sama atau setara. Yang kedua, kalau melalui karakter kita, kehadiran kita tidak ada kebermanfaatannya, pertanyaannya kita akan kemana ya nanti di masa kedepannya. Uniknya tidak akan pernah tergantikan istilahnya, tapi hal-hal yang membuat kita tidak mencapai sasaran atau hal-hal yang membuat kita menjadi batu sandungan buat orang lain, itulah yang perlu kita pikirkan mengenai karakter kita. Saya ingat satu cerita, baru saya ketemu kakak sepupu saya minggu lalu di Bogor. Dia pintar karena dia tinggal lama di Amerika dan di sana dia bekerja sebagai perawat orang-orang usia lanjut. Jadi waktu dia kembali ke Indonesia untuk bisa berkumpul dengan keluarga, dia bikin restoran bakso yang sangat terkenal dan dia bikin apa aja tuh enak. Kemarin saya ketemu dia dengan kondisi tangan itu habis dioperasi 17 cm lebih jahitannya, dipasang pen berapa panjangnya. Lalu saya tanya, kok Kak bisa begitu? Oh ini karena gua ditegur Tuhan. Maksudnya apa Kak? Gua itu orang yang sangat pintar, ngerjain apa aja cepet, lalu gua nggak sabaran. Jadi satu hal yang bikin gua bakal bisa emosi dan nanti ngomongnya jahat banget kalau orang lelet, kalau orang nggak ngerjain seperti yang gua mau. Jadi katanya waktu dia pegang restoran itu, dia punya restoran itu, waduh itu perkataannya kalau bisa direkam itu sangat menyakitkan. Pada waktu, dan itu dia jatuhnya sepele banget. Mau naik mobil, mundurin, terus dia cuma kena batasan apa ya, parkir atau apa, waktu jatuh betul-betul ini nggak bisa diapa-apain karena tulangnya keluar. Dia di situ dia sadar, dia bilang Tuhan ngasih saya kepandaian, Tuhan ngasih saya kemampuan ngerjain apa saja yang tidak semua orang punya, tapi kok malah saya nggak pernah membuat orang lain merasa diberkati dengan kelebihan saya ya. Pasti Tuhan juga sedih tuh lihat, aku kasih kamu kepandaian, tapi kamu nggak sabar sama orang yang nggak sepandai kamu. Aku kasih kamu kemampuan luar biasa, bikin bakso, ngelola apapun, tapi kamu nggak sabar sama orang yang speed dan kemampuannya nggak sama. Di situ dia tobat. Dan dia bilang, sekarang aku jauh lebih sabar.
Jadi mahal harganya kadang-kadang untuk mengalami perubahan karakter. Itu kalau di dalam Seven Habits disebut paradigm shifting. Satu kejadian yang membuat kita berbalik cara pandangnya. Karena see do get ya, the way we see akan mempengaruhi the way we do, akan mempengaruhi the way we get the result. Cara kita melihat, kalau kita melihat sesama kita itu berharga, bukan karena kita pintar jadi kita bego-begoin. Itu pasti kita dalam interaksi, walaupun di pekerjaan itu ada goals, ada target, tapi tetap cara menyampaikan kita bisa lebih manusiawi, nggak menganggap seperti apa ya, budak atau seperti orang apa ya, yang nggak selevel gitu ya, yang bodoh sekali. Nah hasilnya kalau kita bisa terus berpikir yang sepositif itu, pasti interaksinya akhirnya positif. Itu yang dialami juga oleh Coach Hari. Dimulainya dengan cara melihat yang berubah, yang berbeda, membuat Coach Hari interaksinya jadi jauh berbeda dan hasilnya berbeda. Saya menjadi salah satu bukti ya, karena kita baru kenal kapan ya? November tahun lalu ya Coach ya, sama-sama training ya. Benar, November. Dan oleh kebaikan hati Coach Hari juga kita semua satu tim bisa lulus Certified ESQ Coach dan akhirnya sama-sama kita berbagi melalui webinar dan karaktergo.id untuk berdampak kepada sebanyak mungkin orang mengenal karakter dirinya. Karena kita sudah merasakan manfaatnya luar biasa. Itu kira-kira tadi jawabannya buat tadi yang pertama siapa? Hesa. Ini luar biasa loh. Ibu Hesa atau Kak Hesa. Dia merangkum semua begitu detailnya dan luar biasa. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan ya. Saya izin nambahin ya, Coach. Silakan. Terkait dengan pertanyaannya, kita nggak perlu jadi orang lain agar bisa diterima. Saya setuju banget, tapi ada tapinya. Tapi kita yang harus bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Contoh, saya tipikal orang yang ego terasa benarnya kuat, logikanya kuat. Empati saya muncul ketika orang-orang yang ada di sekitar saya itu bisa menunjukkan data, bisa menunjukkan fakta. Kalau cuma ngomong katanya, saya udah pasti tak tolak. Karena saya menyadari akan hal itu, akhirnya saya bisa memahami. Ya sudah, saya karena untuk sosial ini terkait dengan amal ibadah, ya udah saya tutup mata, saya akan support. Satu. Terus yang kedua, ketika saya ketemu orang yang gerasa gerusu, yang tidak sabaran, yang pengen segalanya cepat. Ketika saya menerima lawan bicara seperti itu, saya yang harus bisa menyesuaikan. Karena kita tidak bisa mengubah orang, yang kita bisa lakukan adalah mengubah diri kita. Tapi menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh orang itu. Karena ketika kita ingin mempengaruhi orang lain, kita tidak bisa secara insan, ayo ikut apa kata saya. Ketika kita komunikasi seperti ini, tujuannya kan bagaimana saya bisa mempengaruhi orang lain kan. Untuk mempengaruhi orang lain, saya harus bisa memahami dulu. Dan untuk bisa memahami orang lain, saya harus bisa ngontrol karakternya saya. Dan untuk bisa ngontrol karakternya saya harus kenal dulu apa yang harus saya kontrol. Siapa saya. Dan kalau Sobat Hafasa pernah mendengar yang waras ngalap, karena kita mengenal siapa diri kita, akhirnya apapun yang ada terjadi di lingkungan kita, kita yang menyesuaikan. Ada orang yang marah-marah, ada orang yang bete sama kita, padahal kita ini benar. Akhirnya kita yang sadar, oh ternyata orang ini bawa peran, ambil aja positifnya. Tinggal biarkan waktu yang menjawab. Kalau merefer konsep dari quantum teaching, kalau kita ingin mempengaruhi orang lain, kita nggak bisa langsung tarik dia. Jadi ketika kita sambil jalan, tiba-tiba langsung tarik, pasti dia yang ada muncul itu resisten. Tapi ketika kita berjalan bareng-bareng, ngobrol main ke dunianya dia, setelah dia nyaman, terus kita tarik ke dunia yang kita inginkan, itu akan jauh lebih aman, jauh lebih dia menerima. Nah, ini ada satu kasus lagi nih. Ada salah satu coachiku, dia cerita, saya ini pecinta buku, saya suka membaca. Tapi lingkunganku itu pemain game semua. Jadi saya bingung nih, gimana caranya biar pemain game ini mau baca buku. Terus saya nanya kan, terus apa yang akan kamu lakukan? Oh, kalau gitu, tak undang tuh semua ke kamar kosan.
Setelah itu tak kasih buku. Terus setelah itu apa? Bukunya dibawa, dibaca nggak? Enggak. Artinya kita harus membuat orang-orang itu nyaman dulu sama kita. Jadi buku-buku itu jangan langsung todong, baca buku, jangan. Tapi kita merasakan dulu, bermain game sama dia dulu, merasakan seperti apa rasanya. Setelah itu pelan-pelan kita tarik. Kalau tadi pertanyaannya, apakah tidak perlu menjadi orang lain? Benar. Tapi kita harus bisa memahami atau menyesuaikan. Untuk satu waktu aja. Tapi setelah itu balik lagi ke diri kita. Karena untuk hubungan, ada 2 poin yang harus kita benahin, hubungan ke atas dengan hubungan ke kiri kanan. Jangan sampai ke atasnya kita oke, tapi ke kiri kanannya kita ternyata berantakan. Karena yang saya alami waktu kelas 1 SMA, terus saya alami juga itu 5 tahun lebih, lumayan lama sih waktu saya tugas di kantor pusat. Saya sadarnya baru belakangan ini, oh ternyata wajar kalau ternyata orang-orang itu nggak nyaman sama saya. Karena ada karakternya saya yang emang membuat mereka itu depan oke, belakang ternyata nggak baik. Seperti itu, semoga terjawab ya. Iya, bagus banget nih. jadi terlena sampai udah 1 jam. Ternyata pertemuan kita udah 1 jam lebih nih. Ini masih dari Kak Hesa ya di sini. Kalau kita ada di komunitas dan saya nggak nyaman karena beberapa membuli saya, dan saya memilih pergi agar tidak menyakiti diri. Karena mungkin keterbatasan kita untuk bisa mengimbangi. Saya baperan. Nah ini, jadi Kak Hesa ini baperan. Jadi Coach Hari, untuk malam hari ini kira-kira ada nggak untuk yang penanya atau yang lebih aktif ya, yang bisa kita kasih, apa nih yang bisa kita berikan? Ataukah kita berikan untuk tes karakter atau gimana ya? Nanti ada 2 orang coach yang bisa kita kasih free assessment gratis ya. Untuk 2 orang itu. mengenal dirinya. Iya, bisa diumumkan Coach Hari? Ya, 2 orang? Setelah ini ya, di akhir sesi kita akan sampaikan siapakah orang yang beruntung. Oke, jadi ini ada bonus nih dari Coach Hari untuk assessment karakter buat 2 orang malam hari ini. Nah, mungkin masih ada. Izin jawab dulu ya, yang pertanyaan Mbak Hesa terkait dengan baperan ini ya. Mbak Hesa, kebetulan saya pernah ngalamin juga nih. Saya pertama kali ikut benar-benar the real organisasi ya, ikut Palang Merah Remaja waktu SMA. Pertanyaan saya simpel sih, pada saat LPJ, laporan pertanggungjawaban. Saya nanya, apakah pencatatan keluar masuk keuangan itu perlu dicatat nggak? Pada saat saya bertanya seperti itu, satu ruangan ketawa. Saya jadi malu dong. Saya balik ke diri sendiri kan, apa yang salah ya? Apakah saya salah bertanya? Saya kan masih baru, saya nggak tahu sama sekali masalah keuangan. Ujuk-ujuk saya ikut laporan pertanggungjawaban, ada bahas keuangan. Jadi saya nanya, ini perlu dicatat nggak sih? Karena beberapa pengeluaran saya lihat ada yang nggak dicatat. Makanya saya bertanya. Ternyata itu jadi ini ya, jadi bulian ya. Kalau ternyata jadi bulian itu membuat saya mundur, saya tidak bisa seperti ini. Tapi ternyata itu membuat saya, oh ini saya motivasi kan. Saya harus menjadi lebih baik. Saya harus bisa menunjukkan ke mereka bahwa apa yang mereka sangkakan selama ini itu ternyata tidak benar. Akhirnya saya maju SMA. Pada saat pemilihan ketua Palang Merah, ternyata saya tidak masuk di kandidat. Ternyata saya menjadi utusan ke ketua OSIS. Di ketua OSIS saya kepilih di ketua OSIS. Jadi hikmahnya ketika kita dibully, kita harus tampar mereka dengan prestasi. Kita harus tampar mereka dengan bukti nyata bahwa kita tidak seperti apa yang mereka sampaikan. Kita tidak seperti apa yang mereka ungkapkan. Jangan pernah meng-clearkan, jangan pernah memberikan klarifikasi bahwa saya ini seperti ini loh, saya ini seperti ini loh. Jangan. Karena kalau orang sudah benci sama kita, orang sudah nggak nyaman sama kita, itu bakalan sulit untuk meyakinkan mereka. Nah, ini contoh kasus lagi nih. Setelah saya dari Jakarta kan itu cukup ini ya, cukup setelah dimusuhin, setelah dikucilkan 5 tahun lebih saya di Jakarta,
Saya pindah ke beberapa tempat. Ternyata isu ini kedengar sampai ke beberapa tempat itu. Saya salah satu beban ke diri saya, kok orang-orang masih percaya dengan omongan orang-orang yang ada di Jakarta. Saya tidak pernah mengklarifikasi bahwa saya tidak seperti itu kok. Saya tidak pernah mengklarifikasi seperti itu. Yang saya lakukan adalah menunjukkan prestasi, menunjukkan bahwa apa yang orang-orang sangkakan kepada saya itu tidak benar. Dan satu waktu saya dipanggil sama Presdir. Har, saya pengen ngomong, saya pengen coaching. Udah ngomong panjang lebar, saya dapat informasi ABCD. Tapi kenapa apa yang saya dengar dengan apa yang saya lihat itu berbeda? Artinya kan yang mengklirkan jangan omongan, tapi kita realita, fakta. Itu satu. Kemudian saya pindah ke satu pedalaman, pimpinan di situ udah nolak. Saya tidak mau kalau si Hari pindah ke sini. Karena yang saya dengar si Hari itu si A, si B, si C, udah banyak banget negatif. Terakhir waktu saya tugas di sana, dia ngomong lagi, kok antara apa yang saya dengar dengan apa yang saya lihat itu berbeda. Ini ada apa sebenarnya? Nah, ternyata kalau orang sudah nggak nyaman sama kita, itu apapun akan dilakuin. Apalagi ada unsur cemburu, ada unsur nggak nyaman, ada unsur dia kalah populer dengan kita. Jadi siap-siap aja. Jadi kalau pesanku untuk Mbak Hesa, ketika ada yang ngebully, ketika ada yang tidak nyaman sama kita, jangan pernah nge-clearkan, jangan pernah mengklarifikasi, tampar mereka dengan prestasi, tampar mereka dengan fakta-fakta. Seperti itu, semoga terjawab ya. Ini Itu jawaban. ada yang bertanya mengenai materi Coach Kun dan Coach Hari. Ibu Poppy boleh minta materinya. Boleh Coach, nanti di-share ya. Oke, siap. Boleh ya materinya nanti bisa di-share. Masih ada yang mau bertanya atau sharing? Mbak Indri? Ini ada Silakan. ada Ibu Gina dari Surabaya, dia juga senior, sering sharing nih. Mbak Gina. Ya. Mbak Indri, monggo. Ya, ini ya Pak, Coach, saya mau menanyakan. Saya ini kan tipe orang yang nggak bisa diem ya. Aslinya saya ini orangnya kan tomboy. Potensi diri saya itu berbeda, nggak seperti kayak perempuan lain yang suka masak, berdandan atau apa. Jadi saya tuh sukanya yang agak maskulin gitu, yang sukanya bela diri, yang kayak gitu-gitulah. Main basket itu hobi saya. Nah, terus apa? Mulai tahun 2012 saya mengalami autoimun SLE yang sistemik, hampir menyerang semua organ. Di situ apa ya, down banget gitu. Nah, sekarang kan potensi saya itu kan di situ. Jadi kalau dulu kan saya sempat ikut sampai ikut PON gitu untuk bela dirinya. Terus apa namanya, kapten basket putri gitu. Nah, setelah mengalami itu jadi bingung gitu, nah potensi diri saya tuh sekarang tuh mau apa? Saya mau masak, saya nggak suka masak gitu. Jadi itu gimana ya? Apa? Jadi kayak gairah hidup saya itu kayak bingung gitu mau ngapain, kayak nggak ada apa ya, nggak ada, karena keterbatasan ini jadi kayak nggak ada semangat gitu lah mau ngapa-ngapain. Itu gimana ya kira-kira Coach? Apa bisa diituin? Minta sarannya gitu. Iya, baik Mbak Indri. Ya, Jadi Mas Hari monggo. Izin ngejawab ya. Mbak Indri, terkait dengan karakter, dengan potensi, ini adalah dua hal yang berbeda ya. Karakter itu lebih ke bagaimana respon kita terhadap sesuatu. Sedangkan ada potensi ini adalah endingnya kan ke skill ya, ke keterampilan yang kita punya. Nah, terus ketika karakter kita kayak tadi Mbak Indri sampaikan, pengen aktivitas yang tomboy, yang maskulin ya. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu kita nyaman di mana sih? Kalau emang nyamannya di situ, ya difokusin, diterusin.
Karena kemarin ini kebetulan ada Kak Sayaka juga nih. Kemarin ngisi di Halo Profecis yoga trainer ya dengan Kak Jejen. Kak Jejen sendiri itu awalnya mungkin ini ya kecemplung ya awalnya ya, dan dibiayain banyak hal terkait olahraga, dan ternyata dia bagus di situ. Intinya Kak Indri kalau terkait dengan potensinya di mana, selama itu difokusin, selama itu diseriusin, insya Allah itu akan menghasilkan. Insya Allah itu akan menjadi berkah. Tapi kalau menggunakan konsep pembelajaran saat ini itu T-shape ya, bentuknya T. Jadi secara umum tahu secara garis besar. Kayak tadi masak nggak mesti ahli, tapi minimal tahu. Tapi ada satu ilmu, satu bidang yang ini menjadi pembeda kita. Jadi kalau tadi kayak Mbak Indri pengen untuk kegiatan apa nih, anggaplah di olahraga, ya nggak apa-apa. Artinya itu yang menjadi keunikan dari Mbak Indri. Kayak Kak Sayaka ini fokusnya sekarang di yoga. Yoga dengan adanya pandemi, bahkan ini menjadi berkah buat Kak Sayaka. Yang dulunya hanya ngajar di Jepang, sekarang bahkan ngajar ke Australia. Kan kebayang kan? Di pesertanya di Australia, si trainernya ada di Jepang. Bahkan kemarin itu buat webinar itu udah lintas negara. Dari Australia, Indonesia, Jepang. Jadi bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu dari sisi positif. Seperti itu, Mbak Indri. Ini mungkin Coach Hari, karena Mbak Indri tadi, kalau yang disampaikan Mbak Indri, karena keterbatasannya sekarang, karena Mbak Indri itu autoimun. Okay. Jadi yang kegiatan yang yang keras-keras tadi, yang maskulin tadi, itu tidak bisa dilakukan lagi. Mungkin seperti itu ya Mbak Indri ya? Ya, seperti itu, benar, Coach. Ya. Jadi kalau ada keterbatasan, balik lagi kita yang menyesuaikan diri. Contoh, ini saya pernah ngalamin juga ya. Saya kena COVID per 1 Januari kemarin. Setelah saya kena COVID, waktu di 2020 itu kurang lebih 6 bulan terakhir ya, dari Juli ke Desember, itu saya full. Hampir itu tiap hari dari pagi sampai malam itu Zoom. Tapi setelah saya COVID, ternyata saya gampang lelah, saya gampang capek, karena saya tahu saya ini ada keterbatasan nih setelah pasca COVID. Akhirnya saya yang sadar diri. Begitu pula dengan Mbak Indri. Nah, Mbak Indri idealnya bisa menyesuaikan dengan apa yang kondisi Mbak Indri sekarang. Jangan paksakan, karena kalau dia nanti dipaksakan, yang sakit atau yang kena dampaknya Mbak Indri sendiri. Betul, Coach. Iya, sama dengan kayak saya ya. Saya ada satu waktu saya kurang tidur. Tapi ketika ada saya waktu untuk tidur, benar-benar saya pakai untuk tidur. Yang ngerti kondisi kita adalah diri kita sendiri. Orang lain itu hanya ngelihat kita. Dia nggak tahu kondisinya seperti apa. Jadi kalau saranku buat Mbak Indri, silakan cari aktivitas yang bisa sesuai dengan apa kondisi Mbak Indri sekarang. Jangan paksakan kalau emang itu sudah tidak sesuai dengan kondisinya. Jadi kalau kata Albert Einstein, manusia yang akan survive di kemudian hari bukan manusia yang cerdas, bukan manusia yang cerdik, tapi manusia yang bisa menyesuaikan diri, manusia yang bisa beradaptasi. Kalau Mbak Indri bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini, insya Allah Mbak Indri akan menjadi orang yang bersinar. Contoh lagi, orang yang nggak ada tangan nih, nggak ada tangan, nggak ada kaki, tapi kok dia bisa jadi atlet, kan jadi aneh kan? Karena mereka fokus, mereka serius untuk memberikan kontribusi terhadap dirinya sendiri, minimal ke situ. Seperti itu. Semoga terjawab ya. Oh iya, Coach. Boleh aku nambahin sedikit? Silakan. Oh ya, silakan. Maaf ya, ini sebenarnya bukan pembicara, tapi nggak tahu akhirnya terpanggil untuk berbicara. Oke, berhubungan dengan Mbak Indri. Mbak Indri, yang saya yakini adalah segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan ya. Dan kebetulan banget nih, nggak kebetulan sih, tapi mungkin rencana Tuhan gitu ya, dengan kegalauan yang Mbak Indri saat ini gitu, yang tadinya suka dengan olahraga yang keras-keras gitu ya, sesuatu yang hobinya Mbak Indri, tapi karena ada autoimun ini, sehingga itu menjadi sebuah tantangan buat Mbak Indri. Nah ternyata besok ini kita itu akan ada satu acara sharing session webinar itu sama Mbak Lisa sama Dikun.
Dan dia itu adalah sama penderita autoimun juga. Jadi dia itu udah sampai, jadi segini, sebelumnya dia autoimun, setelah itu dia menemukan dia bisa healing dari yoga. Jadi dia udah benar-benar, dia bahkan udah sempat mati suri gitu. Akhirnya dia diberi kesempatan lagi sama Allah, diberikan untuk heal, untuk sembuh. Kemudian berjalan dengan waktu nih, akhirnya pandemi kemarin dia mengalami lagi autoimunnya gitu. Dia autoimun lagi balik, lalu dia terkena tumor juga gitu ya. Nah, akhirnya tapi dia tidak memblaming, dia akhirnya menemukan satu jawaban bagaimana dia akhirnya bisa menyembuhkan dirinya yang tadinya seharusnya penyembuhan dia itu memakan waktu 8 bulan, tapi karena satu tekniknya dia nih yang akhirnya dia temukan, itu dia bisa healing dengan waktu 45 hari. Jadi mungkin kalau misalnya Mbak Indri bisa datang besok jam, Mbak Indri di mana, di Indonesia? Iya, di Balikpapan. Kebetulan Balikpapan. hanya Coach Kun. Oh, oke. Balikpapan tuh berarti 1 jam lebih cepat ya dibanding Jakarta ya. Berarti jam 10 besok pagi. Di situ juga Mbak Indri bisa bertanya-tanya setelah mendengar sharing sessionnya dari Mbak Lisa sama Dikun. Gitu. Posternya sudah aku kirim di chat. Nanti kalau misalnya memang berminat bisa kontak ke Coach Kun juga untuk mendapatkan link Zoom-nya. Ya. Gitu. Iya. Oke, Mbak Indri. Mudah-mudahan besok bisa join ya. Iya, Besok. Iya. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi dari Mbak Widi. Bagaimana kita dengan karakter kita maintain hubungan dengan orang lain yang lebih senior dan lebih tinggi statusnya? Coach Suci bisa jawab? Monggo. Oke. Kalau berbicara waktu kita mengenal profiling karakter ya, waktu kita tahu karakter kita, kemudian kita juga akan jauh lebih mengerti bahwa kita itu punya titik-titik kelebihan dan kita juga punya titik-titik yang harus dijagain di mananya. Tadi kan dijelaskan ya, ada dominan yang agak lebih egois, kemudian ada steadiness yang agak lebih baperan gitu ya. Nah, di situ kita akan mampu menjaga diri lah istilahnya, berinteraksi dengan siapapun. Nah, karena di sini fokus untuk maintain hubungan dengan orang lain yang lebih senior atau lebih tinggi statusnya, satu ilmu yang perlu kita pahami dalam diri kita nggak pernah bisa mengubah siapapun di luar diri kita. Bahkan anak kita sendiri aja kalau udah lewat dari usia tertentu udah nggak bisa kita rubah juga sama sekali. Jadi yang bisa kita lakukan, kita mengubah cara kita merespon. Nah, salah satu yang membuat kita gampang merespon secara positif dimulainya dengan berpikir positif. Bahwa semua orang, atasan, itu tidak pernah, atau bos, itu tidak pernah duduk begitu saja di kursi itu tanpa seizin Tuhan. Kalau kita tahu bahwa siapapun yang dipercayakan di atas, itu dari Tuhan, akan ada respect dari hati kita lah. Nggak peduli kemampuan dia di mata kita atau di mata orang lain seperti apa, tapi minimal kita akan belajar untuk respect. Salah satu juga yang membuat kita harus belajar untuk respect karena kita suatu saat ada di posisi itu. Bayangkan kalau kita diperhadapkan punya staff atau bawahan yang secara karakter ada benturan terus gitu. Kita juga nggak pengen kan mengalami seperti itu. Jadi pada waktu kita mencoba memahami secara positif, setiap orang itu pasti ada maksudnya, Tuhan tempatkan ada di atas kita, di samping kita ya, itu akan bisa membuat kita jauh lebih menerima kalau ada perbedaan-perbedaan yang nggak mengenakan. Tadi kata Coach Hari apa? Kita bisa lebih ngalah, istilahnya begitu ya. Yang
pikiran yang membuat kita juga bisa lebih positif karena kita juga berpikir suatu saat aku di situ kok. Ya, kadang-kadang kita kan nggak pernah berpikir bahwa kita akan ada di posisi dia, sehingga kita bisa bersikap sesuatu yang mungkin menurut kita sangat susah ya ngadepin dia gitu, seolah-olah harga diri kita atau apa. Tapi percayalah suatu saat kita di situ. Kira-kira kalau kita di posisi itu pengen respon atau pengen punya staff yang model komunikasinya, model kerjanya seperti apa, nah kita mulai dari diri kita saat ini. Mungkin itu, silahkan ditambahkan Coach Hari. Ya, makasih Coach Suci. Izin nambahin ya, ini pengalaman pribadi juga. Saya di usia 19 udah berbaur dengan umur 40-50 tahun. Bahkan sampai sekarang pun pergaulanku itu jauh banget dengan usia. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa saling menghargai, menempatkan diri ya. Jangan pernah sotoy ya, so tahu, jangan pernah merasa lebih, jangan pernah ya apapun itu kompetensi atau ilmu yang kita punya tetap membumi. Tetap bahwa di atas langit masih ada langit. Jangan pernah merasa saya ini Superman ya, saya bisa melakukan banyak hal. Bahwa tidak ada orang yang bisa melakukan kecuali saya. Itu yang karakter-karakter itu yang idealnya kita udah buang jauh-jauh ya. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan diri, bagaimana kita bisa menempatkan diri sehingga yang senior pun nyaman berbaur dengan kita. Terus tadi kalau lebih tinggi dari status ya. Kalau status kan itu yang buat kita kan pengakuan kan. Nah, kalau dari kantor pun itu karena struktural aja. Ketika lepas dari kantor kan kita sama statusnya. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan diri. Jadi kuncinya kita bisa berdamai dengan mereka, berdamai dengan diri sendiri, dan yang paling utama kita tahu dulu siapa diri kita. Kalau kita nggak kenali diri kita, apapun mau melangkah ke sana kemari nggak bakalan jalan. Ini analoginya seperti ini. Ketika kita bawa motor, bawa mobil, kita harus tahu kan tombol-tombolnya yang mana. Kalau kita nggak tahu tombol-tombolnya, pasti nabrak sana sini kan, bahkan bisa celaka. Sama juga dengan diri ini. Diri ini kalau kita nggak tahu, oh ternyata saya itu tombol ini nggak boleh dipencet pada saat marah. Oh tombol ini jangan ngomong dulu pada saat kondisi ini. Kalau tombol-tombol itu kita tidak tahu, kita bakalan nabrak sana sini. Dan itu pernah alami juga. Setelah saya sadarin, oh ternyata saya yang salah. Saya harus benar-benar udah banyak muhasabah diri, banyak introspeksi diri untuk menjadi yang lebih baik. Semoga terjawab ya. Ya, menarik banget ya. Jamnya udah berputar terus. Jadi sebenarnya kita perlu tahu ya karakter kita yang sebenarnya seperti apa supaya kita bisa memahami dan menyesuaikan dengan orang lain gitu ya. Seperti ya, Coach Hari ya, Coach Suci ya. Betul. Baik, masih ada yang ingin sharing atau bertanya? Ini jam di Balikpapan sudah jam 10 lewat. Iya, karena kalau kita bicara soal karakter, ini memang menarik sekali gitu ya. Karena masing-masing orang tuh punya karakter sendiri-sendiri dan itu unik gitu ya. Jadi kita yang harus memahami juga masing-masing dengan partner kita gitu. Nah ini saya boleh sharing sedikit nih. Kalau dengan partner ada dua orang yang belum saling mengenal tapi ingin menjadi satu, kemudian supaya lebih enak ke depannya, kemudian dia ingin tahu karakternya lebih dahulu. Nah itu bagus banget itu ya. Kalau yang udah terlanjur bareng, tapi sekarang juga mau tahu karakter supaya lebih damai lagi ke depannya. Nah, itu juga bagus banget gitu. Jadi mungkin yang bisa di-sharingkan ke sahabat semua gitu. Jadi kalau ada yang ingin lebih kalau untuk aman atau nyaman itu sih ini ya relatif ya. Tapi untuk mengetahui pasangan ke depannya itu supaya kita lebih enak gitu, menyesuaikan atau memahami. Nah, itu bagus kalau kita tahu karakter yang bisa kita baca gitu, yang kita bisa tahu
secara oh sebenarnya karakter saya itu seperti ini dan karakter si dia itu seperti apa gitu. Sehingga kita tahu apa yang jadi blind spot kita dan blind spot dia gitu. Sehingga kita tahu oh kalau sedang begini oh ternyata itu lagi sedang dalam tekanan mungkin gitu. Jadi asik ya sebenarnya kalau kita diskusi soal karakter. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, maka diskusi malam hari ini, sharing malam hari ini boleh kita akhiri. Mungkin Coach Hari yang tadi janji kita untuk memberikan berapa? 2 orang? 2 orang ya. Ya, bisa diumumkan. Untuk yang beruntung untuk malam hari ini ada Mbak Imur dan Mbak Hesa ya. Oke. 2 orang ini japri ke saya untuk ininya ya, untuk nomor teleponnya. Itu nomor udah tak share di kolom chat. Silakan japri, nanti tak kasih linknya untuk tes karakter. Nanti biar langsung dikasih interpretasinya seperti apa. Izin Coach Kun, saya ngasih closing statement. Ya, silakan. Dengan menggunakan konsep 5 jari. 1, jempol. Sebagai manusia, kita harus bisa mengapresiasi apapun pencapaian kita. Baik diri kita sendiri maupun orang lain. Karena ngomong terima kasih aja itu masih berat banget ya. Masih ada segelintir orang yang sungkan enggan ngomong terima kasih. Security atau satpam bukain pintu ngomong terima kasih apa susahnya sih? Nyapa jempol ya. Terima kasih. 1. Yang kedua, ini yang paling banyak yang membuat kegalauan orang-orang. Tugas manusia hanya berusaha dan berdoa. Selebihnya kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Jari telunjuk. Jadi tugas manusia hanya berusaha dan berdoa. Jangan pernah mengambil alih tugas Tuhan. Yang ketiga, jari tengah. Jari tengah ini kan yang paling panjang ya. Kita harus punya ada extra miles. Apa sih pembeda kita dengan yang lain? Kalau kita sama aja, ya apa bedanya kita dengan yang lain? Kita harus ada pembeda, harus ada keunikan yang membedakan kita dengan yang lain. Contoh, hari seangkatan di kantor itu ada 500-an lebih. Kalau secara performa kerjaan itu sama aja. Yang membedakan apa? Speed, kecepatan, komitmen. Jadi kita harus ada yang membedakan. Sehingga ketika dipilih, oh ternyata si ini yang berbeda. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini di sini kan cincin kawin ya biasanya ya disimpan. Relationship, jaringan. Bagaimana kita membangun jaringan? Perbanyak ikut komunitas, tapi bukan hanya sekedar numpang nama, bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi kita berkontribusi. Contoh, kayak malam ini kami jadinya kenal sama Mbak Imur, kami jadinya kenal sama Mbak Indri, kenal sama Mbak Hesa, kenal dengan Mas Widi, dan yang lain-lainnya. Ikut komunitas dan terlibat aktif. Ambil peran di situ. Sehingga kita bisa berinteraksi. Semakin sering kita berkomunitas, kita semakin ngelatih diri kita, kayak tadi berbicara langsung depan umum, itu ngelatih kita tingkat PD-nya meningkat. Itu 1. Yang keempat ya. Yang terakhir, ini analoginya kayak gajah ya. Jangan pernah mengabaikan hal-hal kecil. Ini yang paling kecil masalahnya. Gajah kalau udah ketusuk jarum aja di kakinya, udah teriak sana kemari kan. Motor bisa jatuh tergelincir gara-gara batu kecil kan. Jadi minta tolong segala sesuatunya direncanakan dengan baik, jangan pernah mengabaikan hal-hal kecil. Seperti itu Coach Kun. Saya terima kasih kepada Sobat Hafasa, mohon maaf jika ada salah kata ya. Iya. Closing statement-nya menarik ya. Jadi ada 5 jari. Nah, itu yang kita dapatkan di akhir dari Coach Hari. Dari Coach Uci mungkin ada closing statement? Sudah terwakili. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Semua perhatian dan sharingnya. Bahkan dari pertanyaan pun kita selalu semakin terbuka, belajar banyak. Dan jangan pernah berhenti belajar serta sharing. Tidak akan pernah berkurang ilmunya dengan kita berbagi.
bahkan justru akan bertambah seperti malam ini. Saya justru belajar banyak ya Coach Hari. Terima kasih semuanya yang sudah antusias. Terima kasih sudah hadir. Sampai ketemu di acara-acara berikutnya. Terima kasih pun luar biasa. Iya, terima kasih Coach Suci, Coach Hari atas materinya malam hari ini, dan terima kasih juga kepada sahabat Hafasa semua yang hadir malam hari ini. Karena waktu jualah yang harus memisahkan kita, gitu. Jadi kita tutup pertemuan pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan sampai ketemu di lain waktu. Insya Allah setiap hari Selasa malam Jendela Ilmu akan hadir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut. Terima kasih Bu Imor.